Hasil drawing Swiss Open 2025 baru saja keluar, dan ternyata lawan-lawan yang harus dihadapi wakil Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Ada duel kejutan, potensi revanse, hingga laga uji mental yang bakal bikin deg-degan. Halo badminton lovers, selamat datang di catatan badminton, tempatnya update terbaru dari dunia bulu tangkis. Tur Eropa masih berlanjut setelah All England 2025 selesai. Dan kali ini kita akan membahas hasil drawing Swiss Open 2025 yang siap menyajikan duel-duel seru. Wakil Indonesia kembali turun bertanding, dan siapa saja lawan mereka? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Swiss Open 2025 yang merupakan turnamen BWF Super 300 akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 23 Maret di SD Jakobshalle Basel, Swiss. Setelah perjuangan luar biasa di All England, para wakil Indonesia kini bersiap kembali mengincar gelar juara di ajang ini. Namun, tantangan besar sudah menanti mereka sejak babak 32 besar. Kita mulai dari sektor ganda putra. Tahun ini menjadi edisi perdana bagi dua pasangan muda Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri Daniel Martin, dan Leo Roli Carnando Bagas Maulana di Swiss Open. Debut mereka langsung diuji oleh pasangan tangguh dari Taiwan. Fikri Daniel akan berhadapan dengan Chiang Chien-Wei Wusuanyi, sementara Leo Bagas akan menantang Liu Kuang-heng, Yang Po-han. Ini bakal jadi ujian berat, apalagi tahun lalu Bagas masih berduet dengan Fikri dan berhasil mencapai final. Meski akhirnya harus puas sebagai runner-up, kini, mereka kembali mencoba peruntungan dengan pasangan masing-masing. Tidak hanya itu, sektor ganda putra juga diwakili oleh Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani yang masih menunggu lawan dari babak kualifikasi. Bisa jadi ini kesempatan emas bagi mereka untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Beranjak ke sektor ganda putri, pasangan tangguh Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva akan menghadapi lawan dari Taiwan, Sung Shuoyung Yu Chien Hui. Apriani Fadia tentu ingin melanjutkan tren positif mereka setelah tampil cukup baik di turnamen sebelumnya. Selain itu, pasangan Febriana Dwi Puji Amalia Cahaya juga siap tempur menghadapi wakil Prancis, Agathe Hechuevas Kadasmots Chachun. Dengan status sebagai unggulan ketiga, mereka diharapkan bisa melangkah jauh dan membawa pulang hasil terbaik untuk Indonesia. Lanjut ke tunggal putri, satu-satunya wakil Indonesia di sektor ini, Putri Kusuma Wardani, akan bertarung melawan wakil Taiwan, Chiu Pincian. Putri yang berstatus unggulan keempat tentu punya kans besar untuk melaju ke babak selanjutnya. Tetapi tetap harus waspada karena lawan dari Taiwan dikenal memiliki daya juang tinggi. Di sektor ganda campuran, kita punya duel yang sangat menarik. Dejan Ferdinandsyah Siti Fadia Silva Ramadhanti akan menantang unggulan ke-8 dari Thailand, Decapol Puafaranukroh Supis Sarapai Wampran. Ini akan menjadi laga yang sulit, tetapi bukan tidak mungkin Dejan Fadia bisa memberikan kejutan. Mereka dikenal sebagai pasangan yang punya chemistry kuat, dan bisa tampil agresif di momen-momen krusial. Secara keseluruhan, undian Swiss Open 2025 memang cukup menantang bagi para wakil Indonesia. Namun, ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi lawan-lawan tangguh. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk meraih gelar tetap terbuka lebar. Itulah hasil lengkap drawing Swiss Open 2025. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang paling berpeluang membawa pulang gelar juara? Jangan lupa dukung terus wakil Indonesia dan berikan komentar kalian di bawah. Like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Badminton lovers, salam olahraga. Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis. Apriani dan Fadia resmi mundur dari Swiss Open 2025. Ada apa sebenarnya? Apakah ini pertanda buruk atau justru strategi untuk sesuatu yang lebih besar? Simak ulasan lengkapnya di sini. Halo Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan informasi terkini seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, kita punya kabar mengejutkan dari sektor ganda putri Indonesia. Pasangan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti secara resmi mengundurkan diri dari ajang Swiss Open 2025. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita bahas selengkapnya. Turnamen Swiss Open 2025 yang digelar di SD Jakobshalle, Basel, Swiss, pada tanggal 18 hingga 23 Maret, sejatinya akan menjadi kesempatan bagi Apriani dan Fadia untuk kembali unjuk gigi. Namun, keputusan besar akhirnya diambil oleh tim pelatih. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh asisten pelatih ganda putri Indonesia,
Nitya Krisinda Maheswari. Menurut Nitya, keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang demi kebaikan Apriyani ke depannya. Seperti yang kita tahu, Apriyani baru saja kembali ke lapangan setelah absen hampir 6 bulan karena cedera. Ajang Orleans Masters yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 9 Maret menjadi turnamen pertama bagi mereka di level Super 300 tahun ini. Kembalinya Apriyani tentu membawa harapan besar bagi para pecinta bulu tangkis Indonesia. Namun, setelah melakukan evaluasi lebih lanjut, tim pelatih melihat bahwa Apriyani belum sepenuhnya mampu mengeluarkan performa terbaiknya. Demi menjaga kondisi fisiknya agar lebih optimal menghadapi turnamen-turnamen mendatang, akhirnya keputusan berat harus diambil. Mereka mundur dari Swiss Open 2025. Walaupun Apriyani dan Fadia batal bertanding di Swiss Open, bukan berarti Fadia akan beristirahat penuh. Sebaliknya, Fadia tetap akan turun di nomor ganda campuran, berduet dengan Dejan Ferdinansyah. Ini tentu menjadi kesempatan bagi Fadia untuk tetap menjaga ritme permainannya, sekaligus menjadi tantangan baru bagi pasangan ganda campuran ini dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di ajang bergengsi tersebut. Sementara itu, di sektor ganda putri, Indonesia masih punya wakil lain yang siap bertarung. Pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan menjadi harapan merah putih di Swiss Open 2025. Mereka tentu akan berusaha memberikan performa terbaik dan meraih hasil maksimal di turnamen ini. Dengan persaingan yang semakin ketat, tentu perjuangan mereka tidak akan mudah, tapi semangat juang khas Indonesia selalu memberikan kejutan. Keputusan mundurnya Apriyani dan Fadia tentu menimbulkan berbagai spekulasi. Ada yang mendukung keputusan ini karena demi pemulihan dan performa maksimal di turnamen selanjutnya. Namun ada juga yang merasa kecewa karena ingin melihat mereka kembali bersinar di turnamen ini. Namun, satu hal yang pasti, tim pelatih tentu sudah mempertimbangkan segalanya dengan matang. Kesehatan dan kesiapan fisik Apriyani menjadi prioritas utama, agar mereka bisa kembali ke performa puncak di ajang yang lebih besar. Lalu, bagaimana peluang Apriyani dan Fadia ke depan? Jika kondisi Apriyani terus membaik, bukan tidak mungkin kita akan melihat mereka kembali tampil dengan performa terbaik di turnamen-turnamen besar mendatang. Dengan kerja keras dan persiapan yang lebih matang, mereka bisa kembali menjadi salah satu pasangan yang ditakuti di dunia bulu tangkis. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang keputusan ini? Apakah menurut kalian ini langkah yang tepat untuk jangka panjang? Atau justru sayang sekali karena Apriyani dan Fadia harus absen di Swiss Open? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Catatan Badminton agar kalian selalu mendapatkan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Sobat Badminton, salam Smei. Dramatis. Perjuangan Leo Bagas di final All England 2025 penuh kejutan. Nyaris membalikkan keadaan. Tapi akhirnya harus puas jadi runner-up setelah duel sengit melawan pasangan Korea Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah lengkapnya di sini. Halo Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu setia menyajikan informasi terbaru seputar dunia bulu tangkis. Kali ini kita akan membahas hasil final All England 2025 yang penuh dengan kejutan dan ketegangan. Sayangnya, satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak harus puas menjadi runner-up. Penasaran bagaimana jalannya pertandingan? Yuk, kita kupas tuntas. Final ganda putra All England 2025 mempertemukan pasangan Indonesia, Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana, melawan ganda tangguh asal Korea Selatan, Won Ho Kim dan Sung Jae Seo. Duel sengit ini berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, pada Senin dini hari waktu Indonesia. Sejak awal game pertama, Leo dan Bagas menghadapi tekanan berat. Start buruk membuat mereka tertinggal cukup jauh dengan skor 1-7. Kim dan Seo bermain begitu agresif, memanfaatkan celah sekecil apapun untuk menekan pasangan Indonesia. Interval game pertama ditutup dengan keunggulan besar bagi ganda Korea, 11-2. Meski sempat terpuruk di awal, Leo dan Bagas menunjukkan mental baja. Sebuah rally panjang dengan 35 pukulan akhirnya membuahkan poin penting bagi mereka. Perlahan tapi pasti, mereka memangkas ketertinggalan menjadi 8-13. Sayangnya, Kim dan Seo kembali menjauh dengan keunggulan 16-10. Saat memasuki poin-poin kritis, Leo dan Bagas bermain lebih agresif. Serangan demi serangan mulai membuahkan hasil. Mereka mampu mendekat hingga 19-20. Sayangnya, harapan untuk mencuri game pertama sirna setelah pasangan Korea berhasil mengamankan 1 poin terakhir dan mengunci kemenangan dengan skor 19-21. Memasuki game kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Leo dan Bagas mulai menemukan ritme permainan mereka. Sempat bermain imbang 3-3,
Pertarungan ketat terjadi dengan kedua pasangan saling mengejar angka. Interval game kedua kembali menjadi milik Kim dan Seo dengan keunggulan tipis 9-11. Setelah interval, pertarungan semakin seru. Leo dan Bagas berhasil memberikan perlawanan sengit, dan bahkan mampu membalikkan keadaan menjadi 18-17. Momentum ini sempat memberikan harapan bagi para pendukung Indonesia. Namun, lawan tak tinggal diam. Kim dan Seo terus menekan hingga akhirnya sukses merebut kembali keunggulan dan mengunci kemenangan dengan skor yang sama seperti game pertama, 19-21. Dengan hasil ini, Leo dan Bagas harus puas menjadi runner-up di All England 2025. Sementara itu, Kim dan Seo mencatatkan sejarah sebagai pasangan ganda putra Korea Selatan pertama yang menjuarai All England sejak kemenangan Lee Yong-dae dan Jung Jae-sung pada 2012. Bagi Kim dan Seo, ini adalah gelar ketiga mereka di tahun ini setelah sebelumnya menjuarai Thailand Masters dan German Open. Kemenangan ini juga menjadi salah satu bukti dominasi Korea Selatan di turnamen ini, karena mereka juga berhasil membawa pulang gelar dari sektor tunggal putri lewat kemenangan Se Yang An atas Hee Wang dalam pertandingan rubber game yang dramatis, 13-21, 21-18, dan 21-18. Selain Korea Selatan, Cina juga mengamankan 2 gelar dari sektor ganda campuran melalui pasangan Shin Wa-kuo dan Fang Hui-chen, serta sektor tunggal putra melalui Yu Kis-hee. Sementara itu, Jepang turut mencatatkan kemenangan di sektor ganda putri lewat pasangan Nami Matsuyama dan Chiharu Shida. Sayangnya, hasil ini membuat Indonesia harus pulang dengan tangan hampa dari ajang All England 2025. Meski demikian, perjalanan Leo dan Bagas patut diapresiasi. Mereka telah menunjukkan perjuangan luar biasa untuk mencapai babak final di salah satu turnamen bulu tangkis paling bergengsi di dunia. Dengan pengalaman berharga ini, tentu saja mereka bisa bangkit dan menjadi lebih kuat di turnamen-turnamen mendatang. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang performa Leo dan Bagas di All England kali ini? Apakah mereka bisa segera bangkit dan meraih gelar di turnamen selanjutnya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Catatan Badminton, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Sobat Badminton,